Selamat sore semuanya. Jumpa lagi bersama dengan saya Amal Bastian. Halo, Hai Bu Amanda. Saya siaran sore hari ini nggak digas ya di sini aja. Oke, balik lagi. Hari ini saya akan ngobrol cantik, ngobrol sehat bersama dengan Ibu Ferawati Budianto. Beliau adalah CEO dan juga founder dari Urban Athlete. Untuk tema yang kita bahas, seperti yang mungkin teman-teman udah baca kemarin di flyer yang saya posting di Instagram, di feeds, dan juga di Instastory, judulnya adalah cara ampuh agar tetap waras di masa PSBB. Waras men, waras. Jadi waras itu bukan cuma masalah mental doang, bukan cuma fisik yang sehat, tapi juga banyak hal yang harus kita perhatikan karena ini kan sesuatu yang baru bagi kita gitu kan. Dulu kita nggak pernah yang namanya kena dampak pandemi sampai semasif ini gitu. Banyak hal yang harus kita pertimbangkan, banyak hal yang harus kita lakukan untuk lebih kreatif lagi, dan banyak hal yang harus kita tempuh agar kita bisa survive di sini. Oleh karena itu, jangan sampai teman-teman miss untuk mendapatkan segala informasi yang bakal kita bahas hari ini. Total kurang lebih sekitar 45-50 menit. Kita bakal banyak sharing. Teman-teman boleh tanya langsung bersama dengan Ibu Vera juga, nanti akan dijelaskan karena beliau pakar di urusan kesehatan fisik maupun diet keto. Beliau punya usaha di situ. Jadi untuk makanan-makanan pilihan yang bisa mereduksi kelebihan berat badan atau bisa mereduksi mental-mental yang mungkin aja karena kita udah kelamaan work from home gitu ya. Jadi kayak banyak tekanan. Jadi kita akan hadirkan semuanya di sini, segala informasinya untuk kalian semuanya. Oke, sebentar saya mau invite dulu, semoga beliaunya bisa. Ibu Vera. Oh ini udah. Oke, kita tunggu aja. Hai. Bang, di dompet, guys. Ya. Aduh. Halo. Ibu Vera. Sorry. Hai. Mana ketutupan wajahnya tadi? Oh ya ampun. Sudah nyambung. Udah kedengeran suaraku. Oke. Udah. Siap. Siap jeng. Udah ya? Sudah. Sebentar Bu Fer, kita masuk ke bumper dulu. Bumpernya harus ada dulu dong. Selamat sore teman-teman. Hari ini saya punya kesempatan seru-seruan bareng bersama dengan Ibu Ferawati Budianto. Beliau adalah CEO dan juga founder dari Urban Athlete. Ibu Vera, selamat sore. Apa kabar? Ih, cantik banget. Lipstiknya merah banget. Mandi. Oh, harus mandi. Hampir aja lupa kan? Apa kabar, Bu? Apa kabar? Sehat semuanya? Keluarga gimana? Kenapa? Keluarga gimana kabarnya? Keluarga baik-baik. Puji Tuhan, kan di rumah sih ya. Di rumah terus. Ini semuanya berarti anggota keluarga work from home, gak ada yang keluar kota sama sekali atau masih ada aktivitas di luar, Bu Fer? Suami saya kebetulan di Manado sih. Jadi nggak ada suami di rumah. Jadi sendirian aja. Sama anak-anak. Kalau sama anak-anak mah nggak sendirian kali, rame-rame. Ya, yang gedenya cuma sendirian. Oh iya, betul. Bu Fer, ini kan tema atau topik yang kita bahas ini adalah cara ampuh agar tetap waras. Jadi intinya waras itu mungkin bukan cuma karena waras mental, tapi juga waras hati, waras fisik kita juga gitu. Tapi sebelum ke arah sana, selama awal pandemi, kemudian anak-anak juga sekolah diliburkan, kemudian gym juga libur sejenak kayak gini. Apa Bu aktivitas yang Ibu Vera lakukan yang selama ini bisa mengisi work from home atau selama karantina ini? Sebenarnya dibilang nganggur juga nggak nganggur ya. Jadi bahkan mungkin saya nggak merasa nganggur sama sekali karena
Karena satu, perubahan kan banyak ya, jadi lebih banyak mikirnya Betul. mungkin ya. Lebih banyak mikir, terus Mm-mm. meeting Zoom sama tim Urban Athletes, kita Mm-mm. bikin strategi baru, terus gimana nih karyawan, gimana caranya karyawan bisa bisa tetap bekerja, bagaimana Mm-mm. supaya nggak loss banyak. Itu satu. Terus yang kedua, kemarin saya agak terbawa untuk kepengen bantuin orang-orang tenaga Mm-mm. kesehatan. Tapi ini udah Yes. selesai. Hari ini saya tutup. Maksudnya udah capek Kenapa? saya soalnya. Jadi kemarin itu saya pribadi bikin donasi, terus saya belikan barang, Mm-mm. terus saya kirimkan Mm-mm. ke rumah sakit yang membutuhkan. Karena kemarin awal-awal kan APD ini langka banget. Nah itu Iya. kita ya kita puji Tuhan lumayan banyak yang masuk, akhirnya Mm-mm. Mm-mm. lumayan banyak juga yang kita donasikan. Terus saya terinspirasi juga sama ikatan Unair yang 2013 itu yang untuk Mm-mm. donasi. Terus ring itu kemarin saya juga tergerak untuk ngasih makanan ke tenaga Mm-mm. medis supaya makanannya isi dan segala macam itu kita kirim Mm-mm. juga. Terus karena gym udah nggak bisa diharapin ya, karena gym kan orang juga nggak mau nge-gym, walaupun sekarang Iya. udah banyak banget yang marah-marah minta kita kenapa nggak buka gitu kan, karena Iya. masih ada Kenapa sih Bu nggak buka Bu? nggak boleh, kita udah tanya Nggak boleh sama ya? dinas kita, nggak Mm-mm. boleh buka. Cuman kemarin sempat dikasih kelonggaran, kalau bisa buka asal dengan full pengawasan pakai PT. Cuman itu pun nggak Mm-mm. boleh, nggak boleh banyak, cuman boleh 4 orang aja sekali sekali ini gym segede Bagong itu cuman boleh empat Cuma orang 4 orang. Oh ya. my god. Itu dulu. Nah, Mm-mm. jadi itu yang kita jalankan sementara ya. Semoga padahal sebenarnya kalau gym kita itu dari rapat kita kemarin kita udah Mm-mm. taruh kayak desinfektan. Jadi sebelum pakai tuh harus disemprot dulu. Terus ada lapnya juga. Jadi sebenarnya Mm-mm. sih lengkap sih, asal pemakainya ini aware. Jadi asal pemakainya ini juga takut sama sama virus gitu kan. Kalau mereka Iya. takut pasti pasti di lab dulu ya, nggak mungkin Mm-mm. pakai alat yang habis dipegang orang lain kan, pasti disemprot Betul. dulu kan. Itu kita sediakan sudah banyak. Nah cuman ya sudah, kita karena pemerintah mintanya nutup, ya udah kita nutup Mm-mm. seperti itu. Terus sama Kalau PO, jadi PO kita apa? buka PO Iya. juga. Mm-mm. Nah, ada catering kan, catering Mm-mm. catering Mm-mm. diet itu kita buka PO. Mm-mm. Sementara sih itu aja ya, sama mendesain. Ya, yang paling banyak adalah mendesain SOP baru untuk the new norm ya, karena kita Iya. harus bersahabat dengan virus ini kan. Jadi kalau dulu Mm-mm. kita ngarep oh Juni berhenti, oh dulu Mei berhenti, oh nggak mungkin. Saya dari awal aja udah ngelihat data yang ada di Indonesia itu belum bisa dipakai patokan untuk bisa Mm-mm. meramal kapan COVID selesai. WHO aja udah bilang katanya COVID bakalan lama kan sebelum ketemu Kata. vaksin. Jadi Iya. gimana caranya Mm-mm. kita harus berpikir bahwa punya strategi baru Mm-mm. supaya bisa ikut sama COVID ini bagaimana? Oke. Bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan COVID? Ya, new normalnya di situ ya Bu ya. Eh, Kehidupan Iya, normal yang baru bagi kita. Oke, semua di awal-awal saya tuh pantengin terus Instagramnya Urban Athlete, dan di situ ada kelas-kelas khusus teman-teman yang ada di Valor dan sebagainya masih memberikan kelas. Sampai iya, saat ini juga masih jalan Bu kelasnya, atau ada kelas-kelas khusus. Biasanya kan beberapa teman atau member itu kan butuh teman-teman PT untuk tetap bergerak membimbing mereka, tapi secara online kayak gitu. Apakah di situ Urban Athlete juga masih ada? Soalnya di awal pandemi itu saya masih sering nonton dan sering ikut latihan teman-teman Valor loh Bu. iya. Jadi kita sekarang bikin kelas Zoom online. Jadi kalau misalnya mau ikut, Hmm. tinggal bayar 20 sampai 30 ribu aja udah bisa ikut. Itu nggak harus jadi member. Jadi siapapun Hmm. di Amerika mungkin ya, di mana, asal masuk ke IG-nya Urban Athletes terus daftar, Hmm. kita kasih Zoom ID sama password, sudah bisa join. Hmm. Hmm.
Hal semacam itu tetap jalan atau dibutuhkan juga kalau Bu Vera melihat itu masyarakat butuh hal-hal semacam itu nggak sih sekarang? Artinya gini, normal barunya, new normalnya itu ya seperti ini. Semuanya bisa kita lakukan secara daring, Iya, secara online. Bahkan untuk PT aja kita bisa lakukan hal semacam ini. ya. Sekarang sudah ada PT online ya. Jadi saya Mm-mm. kemarin juga tadi di gym lain juga mulai menjual PT online. Terus yang kita juga ada menjual PT online Mm. dan kelas online juga. Harus dimunculkan saat ini juga dengan hal-hal semacam ini. Oke, baik di kelas online juga gitu ya Bu ya. Tapi overall untuk Ya. masalah COVID-19 bahkan sampai dengan PSBB tahap 2 ini di Kota Surabaya, dampaknya bagaimana Bu bagi Ibu Vera bahkan untuk bisnis juga? Terasa banget nggak sih Bu? Atau semuanya bisa disiasati kok asal kita kreatif? Menurut Bu Vera gimana? Ya pasti kerasa ya, yang paling kerasa ya ya gymnya yang pasti. Mm-mm. Kalau cuma catering sih masih bisa jalan, tapi kalau gym kita benar-benar harus punya strategi khusus gimana caranya supaya kita nggak lost terus. Dan gimana Oke. caranya? Yang paling penting adalah masih padat karya. Jadi karyawan-karyawan ini Mm-mm. bisa menghasilkan. Ya. Kalau kalau enggak bakalan lebih parah lagi kan. Jadi gimana Mm-mm. caranya kita ini win-win ya. Jadi Mm-mm. perusahaan juga nggak rugi, karyawan juga masih bisa dapat uang. Jadi itu sih Mm-mm. yang lebih kita fokuskan sekarang ini. Saya coba hubungkan dengan gaya hidup kita, gaya hidup sehat yang baru. Bukan ke gym, tapi bisa kita lakukan di dalam rumah atau jauh dari tempat umum begitu. Apakah hal semacam ini bisa membuat kita dalam konteks tetap bisa waras selama karantina atau PSBB berlangsung? Olahraga bisa kita lakukan di rumah aja. Itu menurut saya ya, bukan karena saya Mm-mm. punya gym. Cuman olahraga itu adalah satu-satunya hal yang bisa sangat membantu kita untuk tetap waras. Kayak misalnya tadi ya, Mm-mm. sebenarnya waktu saya setuju untuk mengiyakan ini itu ponakan saya yang biasanya bantuin masak itu Mm-mm. sakit. Jadi sakit bener-bener Oke. tidur udah seharian, barusan bisa duduk. Terus saya masih harus bikin strategi buat urban athletes karena deket-deket Mm-mm. THR-an kan, deket-deket THR-an, terus deket-deket pembayaran termin gaji yang selanjutnya. Ya. Jadi banyak hal yang harus saya kerjakan. Belum lagi penambahan PSBB tahap kedua, meskipun sebenarnya itu sudah saya perkirakan dari awal pasti ada kedua. Sudah. Sudah. Wow. Sudah dari awal aja sudah. Ini nggak mungkin. Ngalah-ngalahin pemerintah Bu Vera ini, ya ampun, gila. Tahu banget. Apa Bu Iya, yang Ibu rasakan apa? Yang ada tanda khusus nggak sih tiba-tiba kayak ada PSBB tahap 2 bakal ada nih? Apa yang Ibu Vera lihat? uh, ya karena tahap pertamanya pasti nggak berhasil. Karena saya Sudah sudah oke, sudah pesimis gitu ya. orang aturannya dari ya ada yang boleh, ada yang iya kan? Ya. Aktivitasnya Mm. tinggi, kan? Jadi um, ini nggak mungkin berhasil. Yang kedua pun saya juga ragu bisa berhasil atau enggak gitu kan? Ah, ya entahlah itu mungkin sekitar saya terhadap pemerintah ya. Cuman terutama daerah. Cuman apa ya? Seperti ya tadi kan saya tulis NLP gitu kan. Ya. NLP itu saya menghadapinya dengan NLP aja. Saya menghadapi sesuatu itu akan saya pikirkan jalan keluarnya kalau saya punya kontrol di situ. Kalau saya nggak punya kontrol di situ, kalau saya nggak bisa bikin perubahan di situ, ya saya akan berusaha untuk bersahabat dengan itu. Jadi yang kita lakukan adalah gimana caranya kita bisa bertahan dengan seperti ini. Tapi rasanya Artinya yang artinya harmoni dengan bencana, harmoni dengan tragedi gitu ya. iya, ya menerima kenyataan, jangan lari dari kenyataan gitu aja. Dan gimana caranya kita Mm. bisa berteman dengan itu dan ya berusaha untuk kita bisa Mm. bertahan. Sebenarnya kita semua di dunia ini sedang dalam defense mode. Ya.
Dan Jadi olahraga apakah menjadi jalan kita untuk bisa survive, Bu? Karena banyak juga yang karena kebanyakan pikiran, kebanyakan beban gitu kan, sepaneng, job nggak lancar, terus ini itu masih ada kebutuhan, terus tiba-tiba nggak ngelakuin olahraga gitu loh. Padahal olahraga, kata Bu Fira tadi, menjadi salah satu jalan keluar untuk bisa tetap waras gitu. Olahraga, the key-nya olahraga. menurut saya ya, karena Mm-mm. olahraga itu rilis hormon endorphins yang bisa bikin mood kita jadi bagus, bisa masukkan oksigen yang bagus juga dalam badan kita, yang bisa bantu otak kita berpikir dengan lancar, Mm-mm. eh bisa bikin kita lebih positif, ada adrenalin Mm-mm. juga di situ. Dan olahraganya juga jangan olahraga yang gitu-gitu aja, jangan cuma ngeplank, jangan cuma apa, tapi yang benar-benar memacu endorphins. eh yang paling Biasanya bagus yang pagi hari uh-uh. itu juga bagus. Karena pagi hari itu kortisolnya lagi tinggi, jadi kemampuan kita untuk menerima rasa sakit atau capek itu lebih tinggi daripada kalau kita sore hari yang sudah capek, sudah banyak pikiran, Yeah. sudah ketemu Mm-mm. orang yang nyebelin misalnya gitu kan. Jadi kan banyak hal yang bisa mengganggu kita. Kalau kita Mm-mm. memulai Mm-mm. hari, memulai olahraga itu se-early as possible, gangguan chances untuk kita terganggu untuk nggak olahraga itu lebih kecil. Oke, ini Dokter Fani dari Puraforma juga bilang bisa regenerasi sel juga, Bu, gitu. Nah, Yes, betul. betul. Thank you, Dokter Fani. Masalahnya gini, karena saya berpuasa gitu kan. Jadi saya paginya jangan dulu rutin olahraga, rutin nge-gym dan rutin jogging lah gitu kan. Akhirnya enggak dan saya alihkan ke malam. Jadi saya selesai siaran jam 8, kemudian malam saya baru olahraga. Itu pun sampai jam 10 malam. Itu too much nggak sih sampai jam 10 malam masih bisa olahraga, Bu? Bahaya nggak untuk jangka panjang? Masalah jamnya ya. Hmm. Ya walaupun jam juga sedikit masalah sih. Jadi Apa? masalah durasinya. Oke. Badan kita itu sebenarnya nggak bisa olahraga lebih dari 2 jam semestinya. Jadi yang olahraga yang efektif itu hanya 30 sampai Hmm. 45 menit atau sampai 50 menit atau paling lama udah 2 jam itu udah paling lama, udah 1,5 jam lah Pak paling lama. Hmm. Itu Hmm. durasinya kita olahraga. Karena kalau kita kelebihan itu bisa overtrain. Kalau overtrain efeknya adalah kita malah daya tahan tubuh malah turun, dan kalau kita cari Oh. otot juga nggak akan muncul, karena otot itu muncul Hmm. ketika kita istirahat. Hmm. Oke, istirahat cukup baru otot keluar. Ya, Iya, oke. Berarti kalau misalkan untuk olahraga yang pagi durasinya harus tadi ya 30 sampai 45 menit, kurangi dikit gitu. sama aja, cuman gini, kalau malam tergantung aktivitas Mm-mm. kita sebelumnya seperti apa. Mungkin sama seperti yang terjadi Iya. di almarhum Ashraf Sinclair ya. Jadi Sinclair, ketika yes. aktivitas sebelumnya sangat berat, terus olahraga malamnya juga, Mm-mm. walaupun kalau CrossFit kan paling cuma sejam, tapi kan itu intensif, jadi Mm-mm. Mm-mm. memang high intensity. Nah akhirnya bisa bikin daya tahan tubuh kita drop. Nah itu yang harus kita jaga. Jadi kita nggak bisa ngomong kalau olahraga malam tuh bisa atau olahraga malam nggak bisa. Tapi tergantung. Kalau Mm-mm. seharian tidur mau olahraga malam nggak apa-apa. Tapi kalau seharian sibuk banget, intensitasnya tinggi, sebaiknya sebentar aja olahraga malam, asal Mm-mm. keringetan aja. Oke. Ada kardio, ada juga yang crossfit seperti itu. Itu kombinasinya kayak gimana, Bu? Yang paling pas untuk saat ini? Setiap orang beda ya. Karena dengan fitness level 0, kardio aja Mm-mm. udah berat. Oh Tapi iya, kalau betul. dengan fitness level yang bagus, yang middle, kardio aja itu ringan. Atau maksudnya Mm-mm. kardio ini pemanasan doang ya. Itu ringan. Mm-mm. Harus yang mungkin kardio yang high intensity atau perlu tambah beban. Jadi Mm-mm. tergantung fitness level orangnya yang ini seperti apa. Atau misalnya pelari olimpiade gitu kan. Kalau Mm-mm. cuman dikasih lari treadmill segitu doang kurang challenging, wong dia biasa
lari lama atau lari cepat. Jadi dia perlu olahraga beban lain yang bisa improve dia punya fitness level. Jadi beda, tiap orang beda. Fitness level kayak gitu harus tahu 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 dengan sendirinya gitu loh. Kalau di universitas ada tes. Jadi mereka PT-nya itu ngecek dulu fitness levelmu di mana. Lalu dia programkan. Sebenarnya gampang aja sih. Itu ada kok. Jadi gini aja. Misalnya hari ini kita bisa lari 30 menit, kita bisa dengan rute yang sama, bisa jarak ini misalnya. Terus kalau besok dengan rute yang sama bisa jarak berapa lama. Nah, usahakan setiap naik. Itu aja sih yang paling gampang. Jadi tergantung. Jadi kita harus kalau misalkan bukan panasan. Oh, kok dia bisa ngangkat. Jadi jangan panas-panasan. Ya, Bu, gimana? Kita harus bisa sendiri aja. Nyalahkan diri kita kemarin. Yang benar. Oke, baik. Emang harus diatur sih, nggak asal olahraga gitu ya? Ya nggak apa-apa, asal kita ngelihat diri kita seperti itu aja sih. Dan nggak benar kalau misalnya teman-teman saya bilang, aduh Far, aku nggak bisa seperti itu, umurku udah 40. Saya bisa nunjukin orang umur 50 tapi bisa ngelakuin itu dan lebih bagus lagi. Karena apa? Karena dia memang fitness levelnya bagus. Jadi nggak sama umur. Artinya fitness level itu bisa dipupuk ya, Bu ya? Ya. Fitness level itu dilatih. Konsistensi. Ya. Kalau laki-laki dan perempuan untuk mempercepat fitness levelnya agak lebih cepat itu yang mana? Yang laki-laki atau yang perempuan? Lebih cepatnya, Bu? Laki-laki pasti. Oke. Karena sebenarnya kalau bilang fitness level sama aja ya. Kalau bilang nambah otot paling lebih gampang laki-laki daripada perempuan. Iya. Ada testosteron kita kan. Ada testosteron. Perempuan yang berotot yang sampai gede itu suntik ya, disuntik testosteron itu. Gak bisa perempuan mau ngangkat segede bagong, gede badannya. Jadi salah ya. Ini mungkin teman-teman juga harus paham. Beberapa teman kemarin sempat aku latihan squat bawa beban kayak gitu. Yang cewek-cewek itu temen ngomong kayak gini, aku nggak mau squat ntar pahaku gede. Sebenarnya nggak bisa kan perempuan pahanya gede itu atau gimana? Body squat. Gini, satu, tiap orang punya kecenderungan badan. Jadi orang tuh terlahir dengan genetik tertentu. Ada yang memang bakat pahanya gede, ada yang bakat tangannya gede, ada yang bakat perutnya gede tapi pahanya kecil misalnya. Itu ada. Jadi kalau memang orang itu ketika squat pahanya gede, memang squat itu untuk nambah otot paha. Jadi mungkin benar. Tapi itu bisa gede karena apa? Karena dia nggak diet. Jadi pahanya gede, lemaknya masih di situ. Nah, kalau squat tapi dia diet, ototnya nambah, lemaknya berkurang kan. Makanya kalau misalnya kita mau bentuk badan, itu harus jalan dua-duanya, nggak bisa cuma satu doang. Jangan cuma olahraga aja tapi dietnya enggak. Nanti ya itu jadinya, aduh kenapa lengan saya jadi lebih gede? Karena apa? Karena ototnya nambah, lemak nggak kamu ilangin, mau kemana gitu kan? Iya. Ototnya nambah, lemaknya masih di atas, di permukaan, dia tambah gede gitu kan ya? Oh my god. Kamu harus mengubah lemak jadi otot. Nggak ada itu. Lemak sama otot tuh sendiri-sendiri nggak kenal. Walaupun berdampingan, nggak kenal mereka. Iya. Lemak tuh harus dihilangkan, otot tuh harus ditingkatkan. Nggak ada namanya lemak jadi otot, nggak ada. Oke, baik, lemak dihilangkan, otot dimunculkan. Nah, sempat ada juga yang kayak gini ngomongnya. Kardio itu harus dibatasi loh, Mal. Kenapa? Kalau misalkan kamu terus-terusan yang dibakar bukan lemak kamu, tapi otot kamu. Berarti percuma kalau kita udah lifting, tapi kamu kardionya pol-polan, ya hancur otot kamu bukan lemaknya. Padahal kamu cuma pengen ngilangin lemak doang gitu loh, Bu. Gimana tuh? Ini lebih ke apa yang kita makan. Kalau misalnya yang kita makan itu adalah makanan yang sangat rendah karbohidrat, kayak diet yang pernah saya jalanin, diet keto. Ketika kita kardio, itu nggak hilang ototnya. Tapi
misalnya kita itu nanti penjelasannya jauh sih itu. Iya, iya. Tapi kita diet yang biasa yang kita ini sekarang apa balance karbohidrat, apa namanya, protein balance, lemak balance, itu bisa kardio itu bisa menghilangkan otot memang. Oke, kardio memang bisa menghilangkan otot. Kemudian tadi sempat harus balance antara konsumsi gizi yang tepat, nutrisi yang tepat dengan olahraga. Nah, Bu Vera kan ada diet keto di situ. Itu gimana? Kenapa? Hubungannya antara diet keto dengan olahraga bisa dijalankan dengan baik. Hubungannya diet keto ya dengan olahraga itu apakah ada hubungan baik? Artinya gini, kalau udah diet keto nggak usah olahraga, toh kamu nggak makan karbo kok, atau dengan diet keto olahraga kita juga harus tetap banter gitu. Olahraga itu sebenarnya harus dilakukan apapun diet kita. Oke. Diet apapun olahraga itu harus. Sama seperti kita itu bensinnya apapun, tiap kendaraan tuh harus dipanasin setiap hari. Sama dengan badan kita sebenarnya. Jadi setiap ini harus tiap hari. Jadi cuman kenapa diet keto ini sangat terkenal karena memang turunnya cepat kalau diet keto. Karena apa? Karena biasanya kalau kita olahraga itu yang dibakar kan karbohidrat dulu. Nah, itu kan kita udah nggak makan karbohidrat, jadi yang dibakar langsung lemak. Itu makanya kenapa turunnya cepat. Itu aja sih. Kalau turun cepat berarti gini. Kalau pada saat kita diet keto, olahraganya kita nggak usah ngepol gitu ya, Bu ya. Biasa aja. Sementara kalau kita tiba-tiba ada asupan karbo masuk, ya kamu harus ngebakar karbo juga karena yang metabolismemu yang diambil adalah karbonya dulu, gitu ya. Kalau fokusnya turun berat badan, iya. Tapi kalau fokusnya adalah endurance, tingkatkan stamina, tetap prinsipnya harus ngalahkan diri kita yang kemarin, sama aja. Jadi tetap kita harus naik level supaya bisa bagus stamina kita. Oke. Stamina bagus, imunnya diharapkan juga bagus. Nah, makanan jenis atau makanan pilihan apa yang katakan gini, itu support untuk olahraga kita, tapi juga support juga untuk meningkatkan imun kita di tengah pandemi kayak gini, Bu Vera? Olahraga yang apa ya maksudnya? Makanan boleh, makanan yang kayak gimana yang harus kita konsumsi atau olahraga yang tepat untuk tetap bisa menunjang imun tubuh kita? Kalau makanan, tentu saja makanan yang nggak ada bahan pengawet ya. Makanan yang kita masak di rumah itu paling bagus udahan. Dan jauhi gula dan makanan berlemak. Tapi gini, kalau keto kan kita bisa makan lemak. Cuman lemak yang kita makan itu juga harus lemak yang baik. Bukan sembarang lemak, bukan kayak gaji kita makan, bukan gaji kita makan. Ya. Gaji itu. Lemak gaji hewani. Lemak hewani juga nggak apa-apa, tapi jangan fokusnya ke sana, enggak. Tapi fokusnya adalah gimana caranya kita tetap berenergi walaupun diet itu satu. Terus gula, minuman berkarbonasi, terus minuman kemasan itu jauhin aja. Sebanyak mungkin kita itu minum air aja. Oke. Ya. Sebanyak mungkin kita minum air aja. Oke, baiklah, akan saya pikirkan. Baik. Bu Vera, langsung ke kesimpulan. Jadi selama kita PSBB ini, selain olahraga dan juga pilihan makan membuat kita tetap waras, apalagi yang harus kita lakukan, Bu? Harus berharap-harap cemaskah atau gimana ya? Banyak yoga, banyak semedi, gitu atau gimana? Yang penting itu berserah ya pada Tuhan. Terus berdoa juga menenangkan pikiran. Nafasnya panjang-panjang. Jadi kalau kita stres itu kan nafasnya pendek-pendek ya. Nah itu ketika kita stres selalu diingatkan untuk nafas lebih panjang. Jadi itu bisa bikin pikiran kita juga lebih jernih. Oke, baik. Untuk catering diet keto tetap buka ya, Bu ya? Tetap. Di mana sih? Apa Instagramnya? Saya sekalian diinformasikan. Rotten Egg Diet. Rotten Egg Diet. Oke. Teman-teman, kalau kalian mau diet keto paling
pas ya komposisinya pas. Kemudian intinya kalau ada teman-teman mau menurunkan berat badan langsung aja pesan diet ketonya Ibu Vera. Nah, di situ tuh ada di Rotten Egg Diet. Silakan di situ tiap hari bisa langsung order juga. Kemudian kabar Urban Athlete buka kapan? Nunggu PSBB. Setelah kita diizinkan. Setelah kita diizinkan, yes, aku udah lama. Hah? Aku udah lama nggak latihan sama Mas Dharma loh. Nah, Kemarin baru sekali doang aku ke situ kan, belum nyobain juga yang sebelah barat, yang landmark. Jadi Urban Athlete itu ada 4 gym teman-teman, ada di Gunawang Samer, Gunawang Tidar, kemudian landmark, satu lagi di Marvel. CGV itu apa? Marvel City. Yes. Ditunggu deh Bu, kelas-kelasnya masih ada kan ya? Masih keputar nggak sih Kelas kelasnya? nggak boleh ya, kayaknya Nggak boleh juga ya? buka pun kelas belum kita buka dulu. Kelas Oke. saya agak takut juga sih. Saya takut. Saya juga menjaga supaya jangan sampai ada tulisan orang tertular COVID di Urban Athlete. Jadi Jangan. ya. Betul sekali. Jangan sampai. Intinya kita sehat-sehat dulu. Semoga dengan PSBB tahap 2 ini COVID-19 segala selesai dari bumi kita tercinta. Setuju ya Bu ya? Bu Vera, terima kasih banyak sudah bergabung di sini. Sangat bermanfaat sekali. Selamat sore Bu Vera. Thank you. Bye. Oke teman-teman, itu dia tadi obrolan singkat setengah jam. Kalau kependekan kan kultum, kurang 7 menit. Kalau yang panjang-panjang sama Bu Vera tadi, setengah jam tapi bermanfaat seputar pilihan olahraga yang tepat pada saat kita sedang di rumah aja, pada saat kalian pengen nge-gym tapi ternyata nggak bisa nge-gym karena gymnya tutup. Namanya juga lagi PSBB kan. Kita bisa lakukan semuanya di rumah. Ada kombinasi yang tepat pada saat kita olahraga. Pilihan olahraganya adalah tetap adanya kardio, crossfit gitu, kemudian lifting juga masih diperlukan. Dan jangan lupa, kalau pengen tetap sehat, kita harus memperhatikan asupan pola makan. Kalau yang mau diet keto langsung, untuk pemesanannya bisa langsung menuju ke Instagramnya Ibu Vera yang diet keto ya. Teman-teman bisa pesan langsung di situ di Rotten Egg Diet. Silahkan di Rotten Egg Diet. Jangan lupa kita doakan bersama untuk gymnya tetap buka karena segera buka lebih tepatnya karena aku udah pengen banget nge-gym ke Urban Athlete. Sudah jadi member, sudah ada PT, ternyata harus tutup dulu. Tapi nggak apa-apa, ini demi kemaslahatan umat. Oke, ketemu lagi, semoga besok. Besok itu saya ada jadwal sama siapa ya, nanti saya cek lagi ya. Besok kita bakal ngomong sesuatu yang ada hubungannya dengan kayak gini. Hidup sehat, tetap cantik, tetap ganteng selama masa pandemi. Karena saya nggak mau ngebahas sesuatu yang berat-berat, karena yang berat-berat cukup dari pemerintah aja, karena udah capek saya ngomongin yang berat-berat. Udah kampanye ini itu, udah ngalur ngidul ngomong, tapi tetap aja yang nakal. Banyak yang nakal, banyak yang bandel, bahkan Soekarno-Hatta full gara-gara orang kayak gitu, kemudian gak ada yang ngelakuin physical distancing, kan percuma kalau masalah kayak gitu kan. Oke, selamat sore, selamat menantikan jelang buka puasa. Bye-bye.